59 tahun sosok imam keluarga. Bukan demi utang dan harta, tapi ketulusan. Namaku Hesti. Usiaku 27 tahun, dan aku adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar kecil di pinggiran kota Semarang. Aku tinggal bersama ibuku, Bu Fatmah, di rumah sederhana yang dulu pernah dipenuhi tawa ayahku. Tapi itu dulu, sebelum penyakit jantung mengambilnya dari kami 6 bulan lalu. Ayah meninggalkan banyak hal. Kenangan indah, beberapa petua bijak, dan utang. Aku selalu merasa hidupku seperti novel yang belum selesai ditulis. Ada bab-bab yang terlalu cepat berlalu, ada kalimat-kalimat yang terputus di tengah jalan. Kematian ayah adalah salah satu titik patah dalam ceritaku. Ia bukan hanya sosok yang melindungi keluarga ini, tetapi juga pelindung bagi mimpiku. Setelah ia tiada, segalanya terasa lebih berat. Terutama untuk ibuku, Bu Fatmah. Ia yang dulunya energik dan selalu tersenyum, kini sering terlihat murung. Kadang-kadang, aku mendengarnya menangis diam-diam di malam hari. Tangisannya itu membuat dadaku sesak. Sebagai anak tunggal, aku merasa tanggung jawab besar berada di pundakku. Bukan hanya soal mencari nafkah, aku bisa bekerja sebagai guru meski gajiku tidak seberapa, tapi juga tentang masa depanku sendiri. Kapan kamu akan menikah? Itulah pertanyaan yang sering dilontarkan Bu Fatmah akhir-akhir ini. Awalnya, aku mengabaikan omongannya karena mengira itu hanya bagian dari kekhawatirannya sebagai ibu. Namun, semakin sering ia menyebutkannya, semakin aku merasa ada tekanan tak tertulis yang menggelayuti pikiranku. Kenapa kamu tidak mau mencoba, Hes? Bukankah Pak Anwar orang baik? Kata Bu Fatmah suatu sore saat kami sedang minum teh di meja makan. Aku nyaris tersedak. Pak Anwar. Nama itu lagi-lagi disebut oleh Bibi Nisa, saudara Bu Fatmah, minggu lalu. Bagaimana mungkin ibuku bahkan mempertimbangkan ide ini? Aku baru saja berusia 27 tahun, bukan nenek-nenek yang perlu buru-buru menikah demi status sosial. Lagi pula, Pak Anwar sudah berusia 59 tahun. Dia duda, imam masjid setempat, dan ya, dia baik hati. Tapi, apa hubungannya usia kita yang terpaut jauh? Bu, aku masih muda. Aku bisa menentukan jodohku sendiri, balasku dengan nada datar, meskipun dalam hati aku merasa frustrasi. Aku tahu ibuku hanya ingin yang terbaik untukku. Tapi, rasanya sulit menjelaskan bahwa cinta tidak bisa dipaksakan. Apalagi, jika alasannya hanya karena tekanan lingkungan. Masyarakat kan pasti mengomentari kalau kamu terlalu lama sendiri, ucap Bu Fatmah pelan. Lagi pula, kamu juga harus mikirin masa depanmu. Siapa yang akan melindungimu kalau aku sudah tidak ada? Pernyataan itu membuatku terdiam. Aku tahu ibuku sedang lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional. Sejak ayah meninggal, semua beban terasa jatuh ke pundaknya. Utang keluarga yang dulu biasa ditangani ayah, kini menjadi tanggung jawabnya. Aku tidak tahu persis berapa jumlahnya, tapi aku bisa merasakan beban itu dari caranya berbicara, dari tatapannya yang kadang kosong. Sore itu, aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku butuh udara segar. Udara yang bisa membersihkan pikiran-pikiran negatif yang mulai menumpuk di kepalaku. Seperti biasa, aku berjalan menuju sawah-sawah di belakang desa. Tempat ini adalah tempat favoritku sejak kecil. Di sini, aku bisa merasa tenang. Suara angin yang berbisik di antara dedaunan, gemericik air sungai kecil, dan aroma lumpur basah selalu berhasil menenangkan jiwaku. Namun, kali ini, ketenangan itu tidak sepenuhnya datang. Pikiranku terus kembali ke percakapan dengan Bu Fatmah. Keinginannya agar aku menikah dengan Pak Anwar terasa begitu. Terburu-buru. Apakah ini benar-benar tentang masa depanku? Atau ada alasan lain di baliknya? Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan ibuku. Sesuatu yang berkaitan dengan utang keluarga. Atau mungkin, sesuatu yang lebih dalam lagi. Saat aku tenggelam dalam pikiranku, aku melihat seseorang berdiri di kejauhan. Ia tampak asing namun familiar. Pria itu mengenakan baju koko putih dan sarung hijau tua. Ia sedang berbincang dengan beberapa petani di pinggir sawah.
Dengan wajah yang teduh dan senyum yang hangat, ia terlihat seperti seorang pemimpin yang dipercaya oleh komunitas. Aku tahu siapa dia, Pak Anwar. Aku tidak berniat mendekatinya. Namun, entah kenapa, kakiku bergerak sendiri. Mungkin karena rasa penasaran yang tak terbendung. Atau mungkin karena aku ingin tahu lebih banyak tentang pria yang tiba-tiba menjadi topik pembicaraan di rumahku. Saat aku sampai cukup dekat, Pak Anwar menoleh. Tatapannya langsung bertemu dengan mataku. Senyumnya melebar, dan ia melambaikan tangan. "Halo, Mbak Hesti," sapanya ramah. Suaranya terdengar lembut, seperti angin yang menyapu dedaunan. "Selamat sore, Pak Anwar," balasku singkat. Aku merasa sedikit canggung. Meskipun aku sering melihatnya di masjid, kami jarang berbicara langsung. "Bagaimana kabarmu?" "Aku dengar dari Bu Fatmah kalau kamu baru saja kehilangan ayahmu." Aku terkejut. Jadi, ibuku sudah membicarakan aku pada Pak Anwar? Rasanya aneh, sekaligus sedikit mengganggu. Namun, aku mencoba tetap tenang. "Iya, Pak. Masih berusaha untuk menerima," jawabku pelan. Pak Anwar mengangguk. Aku tahu ini tidak mudah. Kepergian orang tua memang meninggalkan luka yang mendalam. Tapi percayalah, waktu akan membantu menyembuhkannya. Ucapannya terdengar tulus. Tidak ada kesan basa-basi atau kepura-puraan. Untuk sesaat, aku merasa lega bisa berbicara dengan seseorang yang tampaknya memahami penderitaanku. Namun, di sisi lain, aku merasa ragu. Apakah ini cara Tuhan memberiku isyarat? Atau hanya kebetulan belaka? Setelah percakapan singkat itu, aku pamit dan kembali pulang. Langkah-langkahku terasa lebih berat dibandingkan saat aku pergi. Pikiranku dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Apakah aku benar-benar siap untuk menikah? Apakah Pak Anwar adalah jawaban atas doa-doaku? Atau justru aku hanya menjadi korban dari ekspektasi masyarakat? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mengambil buku harian milik Bu Fatmah yang sering ia simpan di laci meja riasnya. Aku tahu ini salah, membaca buku harian orang lain tanpa izin. Tapi, rasa penasaranku terlalu besar untuk diabaikan. Aku membuka halaman-halamannya dengan hati-hati, mencari jawaban atas semua pertanyaan yang menghantuiku. Di salah satu halaman, aku menemukan sesuatu yang membuatku terkejut. Tertulis jelas di sana. Utang keluarga sudah terlalu besar. Mungkin, Hesti harus menikah dengan Pak Anwar. Dia orang baik, dan pasti bisa membantu. Aku merasa seperti disambar petir. Jadi, inilah alasan sebenarnya. Semua ini bukan tentang cinta atau masa depanku, melainkan tentang utang keluarga. Aku merasa dikhianati oleh ibuku sendiri. Air mataku mulai mengalir tanpa bisa kutahan. Hatiku terasa hancur, tapi di saat yang sama, aku sadar bahwa aku harus menghadapi kenyataan ini. Esok paginya, aku memutuskan untuk bicara jujur dengan Bu Fatmah. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang rahasia keluarga. Aku harus tahu kebenarannya, meskipun itu menyakitkan. Karena hanya dengan menghadapi masa lalu, aku bisa menemukan jalan menuju masa depan. Matahari baru saja mulai menyingsing ketika aku terbangun keesokan paginya. Tidurku semalam terasa begitu singkat dan tidak nyenyak. Pikiran-pikiran tentang buku harian Bu Fatmah terus menghantuiku, membuatku sulit memejamkan mata. Aku tahu aku harus bicara dengannya pagi ini, tapi entah kenapa, aku merasa berat untuk melakukannya. Ada perasaan campur aduk di dalam diriku, marah, kecewa, namun juga sedikit bersalah karena telah membaca sesuatu yang seharusnya tidak kubaca. Aku bangkit dari kasur dengan langkah gontai, mencoba menenangkan diri sendiri. "Tenanglah, Hesti," gumamku pelan. "Kamu hanya perlu mendengar penjelasan ibumu." Namun, meskipun aku mencoba meyakinkan diri sendiri, hatiku tetap terasa berat. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu mudah menggunakan cinta sebagai alat untuk menutupi masalah finansial? Apakah ibuku benar-benar memandang Pak Anwar hanya sebagai solusi praktis atas utang keluarga? Saat aku turun ke dapur, Bu Fatmah sudah ada di sana. Ia sedang memasak nasi goreng, seperti biasa, sambil mendengarkan radio lama di sudut ruangan. Suara penyiar radio itu terdengar riang, kontras dengan suasana hatiku yang muram.
Melihat wajahnya yang tenang membuatku ragu. Apakah aku benar-benar siap menghadapinya? Apakah aku akan mampu mendengar jawaban jujurnya tanpa emosi? Hesti, kamu sudah bangun? Sapanya ramah saat aku masuk ke dapur. Ia tersenyum lebar, seolah tidak menyadari betapa hancurnya hatiku semalam. Atau mungkin, ia hanya berpura-pura tidak tahu. Iya, Bu. Balasku singkat. Aku mencoba menahan nada suaraku agar tetap netral, tapi aku yakin ibuku pasti bisa mendeteksi sesuatu yang aneh dariku. Ia selalu bisa. Kamu mau sarapan? Aku bikin nasi goreng. Aku nggak lapar, Bu, kataku pelan. Aku menarik kursi di meja makan dan duduk di sana, menatap punggung ibuku yang masih sibuk dengan panci di kompornya. Bu, aku ingin bicara. Ia berhenti sejenak, lalu menoleh padaku dengan ekspresi bingung. Ada apa, Hes? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang mulai berdebar lebih cepat. Kemarin malam aku baca buku hariannya, kataku akhirnya. Kata-kata itu keluar begitu saja, tanpa bisa kutahan. Aku tahu ini akan menjadi momen yang sulit bagi kami berdua. Wajah Bu Fatmah langsung berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi kaget dan sedikit panik. Kamu baca buku harianku? Iya, Bu. Maafkan aku. Aku tidak bermaksud mengintip privasimu, tapi aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Dan ternyata benar, kan? Bu Fatmah menundukkan kepala. Ia meletakkan spatula di meja, lalu duduk di kursi di seberangku. Untuk beberapa saat, ia terdiam, seolah mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan segalanya. Hesti, dengarkan aku, katanya akhirnya, suaranya terdengar bergetar. Aku tidak bermaksud menggunakanmu atau menikahkanmu hanya demi uang. Utang keluarga kita memang besar, tapi itu bukan satu-satunya alasan aku memikirkan Pak Anwar untukmu. Dia orang baik, Hes. Jauh lebih baik daripada yang kamu bayangkan. Aku menatapnya dengan tatapan tajam. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bilang yang sebenarnya dari awal? Kenapa harus menulis hal-hal seperti itu di buku harianmu? Bu Fatmah menghela napas panjang. Karena aku takut. Aku takut kamu akan marah jika tahu bahwa keluarga kita sedang dalam masalah. Aku takut kamu akan merasa terbebani. Aku hanya ingin kamu bahagia, Hes. Aku pikir mungkin dengan menikah dengan Pak Anwar, hidupmu akan lebih mudah. Kamu tidak perlu lagi khawatir soal uang atau masa depan. Tapi aku salah, ya? Aku salah memilih cara. Air mata mulai menggenangi matanya dan aku merasa dadaku sesak. Aku tidak tahu harus berkata apa. Di satu sisi, aku marah karena ibuku menggunakan rahasia penting seperti itu untuk memanipulasi keputusanku. Di sisi lain, aku juga merasa kasihan padanya. Aku tahu dia hanya ingin membantu, tapi caranya salah. Bu, aku mengerti kalau kamu khawatir. Tapi, hubungan seperti ini tidak bisa dipaksakan. Cinta tidak bisa dibangun hanya karena ada utang yang harus dilunasi. Lagi pula, Pak Anwar jauh lebih tua dariku. Aku bahkan belum benar-benar mengenalnya. Bu Fatmah mengangguk pelan. Aku tahu, Hes. Aku salah. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Mungkin aku terlalu takut dan putus asa sehingga aku lupa bahwa kamu punya hak untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Percakapan itu membuatku merasa lebih lega, meskipun luka di hatiku belum sepenuhnya sembuh. Setidaknya, sekarang, aku tahu bahwa ibuku tidak bermaksud buruk. Ia hanya mencoba bertahan di tengah tekanan yang begitu besar. Namun, aku tahu bahwa aku harus tetap teguh pada pendirianku. Aku tidak bisa menikah hanya karena alasan eksternal seperti itu. Setelah sarapan, yang akhirnya kumakan meski rasanya hambar, aku memutuskan untuk pergi ke masjid. Bukan untuk sholat, melainkan untuk mencari udara segar dan mencoba membersihkan pikiranku. Masjid itu adalah tempat favoritku sejak kecil. Tempat aku sering bersembunyi ketika ingin melarikan diri dari masalah-masalah dunia. Hari ini, aku membutuhkan ketenangan yang sama. Namun, saat aku sampai di masjid, aku melihat Pak Anwar sedang duduk di serambi depan.
Ia tampak sedang membaca buku kecil berwarna hijau tua dengan kacamata tebal yang bertengger di ujung hidungnya. Saat ia mendengar langkahku, ia menoleh dan tersenyum hangat. "Mbak Hesti, kebetulan sekali," katanya ramah. "Masuklah, aku sedang istirahat sejenak setelah subuh tadi." Aku ragu sejenak, tapi kemudian aku duduk di sampingnya. Entah kenapa, ada sesuatu di dalam dirinya yang membuatku merasa nyaman. Mungkin karena ia tampak begitu tenang, seolah tidak memiliki masalah apapun di dunia ini. "Kenapa pagi-pagi begini sudah kesini, Mbak?" tanyanya lembut. "Aku hanya butuh waktu untuk berpikir," jawabku jujur. "Ada banyak hal yang sedang kupikirkan belakangan ini." Pak Anwar mengangguk, seolah ia mengerti, tanpa perlu bertanya lebih lanjut. "Hidup memang penuh dengan ujian, Mbak Hesti. Kadang-kadang, kita merasa seperti tidak punya pilihan. Tapi ingatlah, Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang sabar." Ucapannya terdengar begitu bijak, seolah ia sudah pernah mengalami semua beban hidup yang pernah kurasakan. Aku mulai penasaran tentang masa lalunya. Siapa sebenarnya Pak Anwar? Kenapa ia memilih untuk tinggal di desa kecil ini dan menjadi imam masjid, meskipun usianya masih relatif muda untuk pensiun dari kehidupan profesional? "Pak Anwar," kataku pelan, "boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu saja, Mbak. Apapun itu. Kenapa Anda memilih untuk tinggal di sini? Bukankah Anda bisa bekerja di kota besar atau melakukan hal-hal lain yang lebih menantang?" Pak Anwar tersenyum, tipis. Ada kilatan kesedihan di matanya, meskipun hanya sekejap. "Dulu, aku memang bekerja di kota besar. Aku punya karier yang cukup sukses, keluarga yang bahagia, dan segalanya yang orang-orang anggap sempurna. Tapi, kadang-kadang kebahagiaan tidak datang dari materi atau status sosial. Aku kehilangan istriku beberapa tahun lalu. Sejak itu, aku memutuskan untuk kembali ke desa ini, tempat aku dibesarkan, dan mencoba mencari makna hidup yang lebih dalam." Jawabannya membuatku terdiam. Aku tidak menyangka bahwa ia pernah mengalami penderitaan yang begitu besar. Dalam hati, aku mulai merasa sedikit bersalah, karena selama ini aku hanya memandangnya sebagai pria tua yang mungkin hanya ingin memanfaatkanku. "Bagaimana denganmu, Mbak Hesti? Apa yang sedang kamu pikirkan belakangan ini?" Aku menatapnya sejenak, lalu menghela napas. Aku sedang bingung, Pak. Ada banyak tekanan dari keluargaku, dari lingkungan sekitar. Semua orang seolah-olah menganggap bahwa menikah adalah satu-satunya jalan untuk bahagia. Tapi aku merasa belum siap. Pak Anwar mengangguk. Menikah memang bukan solusi instan untuk semua masalah. Justru, pernikahan adalah tanggung jawab besar yang harus dijalani dengan hati yang ikhlas. Kalau kamu merasa belum siap, jangan terburu-buru. Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Ucapannya membuatku merasa sedikit lebih ringan. Meskipun aku masih ragu tentang perasaanku terhadapnya, aku mulai melihat Pak Anwar dari sudut pandang yang berbeda. Ia bukan hanya seorang duda tua yang ingin menikahi gadis muda karena rasa kesepian. Ia adalah seseorang yang memahami penderitaan dan memiliki kebijaksanaan yang mendalam. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di pikiranku. Warga desa sering membicarakan masa lalu Pak Anwar, terutama tentang kematian istrinya. Ada rumor bahwa ia meninggal dalam keadaan misterius. Apakah rumor itu benar, atau hanya gosip belaka? Esoknya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Pak Anwar. Aku tahu, ini mungkin akan menjadi langkah yang kontroversial, tapi aku tidak bisa mengabaikan rasa penasaranku. Aku harus tahu lebih banyak tentang pria yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian dalam hidupku ini. Setelah percakapan itu dengan Pak Anwar, aku merasa ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Bukan perubahan besar yang langsung terlihat, tapi lebih seperti benih-benih pemahaman baru yang mulai tumbuh perlahan-lahan. Aku tidak lagi melihatnya sebagai pria tua yang hanya ingin memanfaatkan keadaanku untuk menutupi kesepiannya. Ia adalah seseorang yang telah mengalami banyak penderitaan. Dan meskipun ia mencoba menyembunyikannya di balik senyum teduhnya, aku bisa merasakan luka mendalam yang masih tersisa. Namun, rasa penasaranku tentang masa lalunya semakin membesar.
Bagaimana mungkin seorang pria yang tampak begitu bijaksana memiliki rumor gelap yang beredar di desa? Apakah istri pertamanya benar-benar meninggal dalam keadaan misterius, seperti yang sering dibicarakan orang-orang? Atau ini hanya gosip murahan yang dimunculkan oleh mereka yang iri pada posisi Pak Anwar sebagai imam masjid? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Tidak secara langsung kepada Pak Anwar. Aku merasa belum cukup dekat dengannya untuk membahas hal-hal yang sensitif seperti itu. Sebagai gantinya, aku mencoba mendekati tetua desa, Mbah Jumadi, yang dikenal sebagai penyimpan rahasia sejarah kampung kami. Mbah Jumadi tinggal di ujung desa, di sebuah rumah kayu tua yang dikelilingi oleh pohon-pohon kenanga. Suasananya tenang, hampir seperti tempat meditasi. Aku sering mendengar cerita bahwa beliau adalah orang yang paling dipercaya di desa. Bahkan, ketika warga lain mulai bergosip, Mbah Jumadi selalu menjaga netralitasnya. Aku sampai di rumahnya sore hari, saat matahari mulai condong ke barat. Udara di sini lebih dingin dibandingkan di tengah desa, mungkin karena banyaknya pepohonan besar yang tumbuh di sekitar rumah Mbah Jumadi. Beliau sedang duduk di beranda, merajut tikar pandan sambil mendengarkan suara burung gereja yang berkicau, riang. Saat aku menyapanya, beliau tersenyum hangat dan mempersilakanku duduk. "Ada apa, Hesti?" tanyanya ramah. "Jarang-jarang kamu datang ke sini." Aku ragu sejenak, lalu memutuskan untuk langsung saja bertanya. "Mbah, aku ingin tahu tentang Pak Anwar. Ada banyak cerita tentang dia di desa ini. Tentang istri pertamanya, yang katanya meninggal dalam keadaan misterius. Apakah itu benar?" Mbah Jumadi meletakkan tikar pandannya di samping kursi. Ia menatapku dengan ekspresi serius, seolah mempertimbangkan apakah aku pantas mengetahui jawabannya atau tidak. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara. "Begini, Hesti," katanya pelan. "Memang benar bahwa istri pertama Pak Anwar meninggal dunia beberapa tahun lalu. Tapi, cerita tentang kematiannya yang misterius itu tidak sepenuhnya benar. Ada yang mengatakan bahwa ia meninggal karena sakit langka, ada juga yang bilang bahwa keluarga mereka mengalami konflik internal. Namun, yang jelas, Pak Anwar sangat terpukul atas kepergiannya. Dia bahkan sempat meninggalkan pekerjaannya di kota besar demi kembali ke desa ini." Aku menelan ludah. "Jadi, tidak ada yang aneh dari kematiannya?" Mbah Jumadi menggeleng. "Tidak ada bukti yang mendukung cerita-cerita itu. Hanya gosip belaka, yang mungkin dimulai oleh orang-orang yang tidak suka dengan Pak Anwar. Kamu tahu kan, di desa ini, kadang-kadang orang mudah sekali membuat asumsi tanpa dasar." Aku mengangguk pelan. Meskipun Mbah Jumadi tidak memberikan jawaban yang sepenuhnya pasti, setidaknya aku mendapatkan gambaran bahwa rumor tentang Pak Anwar mungkin tidak benar. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di pikiranku. Jika Pak Anwar sudah pernah menikah sebelumnya, bagaimana mungkin ia mau menikah lagi dengan gadis seusiaku? Apakah ia benar-benar tulus, atau ada motif lain yang belum aku ketahui? Saat aku pulang dari rumah Mbah Jumadi, aku merasa bingung. Di satu sisi, aku mulai melihat Pak Anwar sebagai sosok yang lebih manusiawi, bukan sekadar pria tua yang ingin menikahi gadis muda. Di sisi lain, tekanan dari lingkungan sekitarku, dan bahkan dari ibuku, masih terasa begitu kuat. Semua orang seolah-olah menganggap bahwa menikah adalah solusi atas semua masalah. Tapi, apakah aku benar-benar siap untuk melangkah ke arah itu? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran-pikiranku terus berputar, mencoba mencari jawaban atas semua pertanyaan yang mengganggu hatiku. Akhirnya, aku memutuskan untuk pergi ke masjid. Mungkin, dengan berdoa di sana, aku bisa menemukan sedikit ketenangan. Masjid itu sunyi saat aku sampai. Lampu-lampu di dalamnya redup, hanya cukup untuk menerangi beberapa sudut ruangan. Aku duduk di sajadah yang dingin, menatap mihrab yang kosong. Aku memejamkan mata dan mulai berdoa, meminta petunjuk agar Allah memberikan jalan yang terbaik untukku. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku menoleh dan melihat Pak Anwar masuk ke masjid, membawa tasbih di tangannya. Ia tersenyum ketika melihatku. "Mbak Hesti masih di sini?" tanyanya lembut.
Aku hanya butuh waktu untuk berdoa. Jawabku pelan. Pak Anwar mengangguk, lalu duduk di sampingku. Untuk beberapa saat, kami terdiam, hanya mendengarkan suara angin malam yang berdesir pelan di luar masjid. Kemudian, ia mulai berbicara. Mbak Hesti, aku tahu kamu sedang bingung. Aku juga merasakan hal yang sama ketika pertama kali bertemu dengan mendiang istriku. Pernikahan bukanlah hal yang mudah, terutama jika ada banyak ekspektasi dari orang lain. Tapi kalau kamu merasa belum siap, jangan terburu-buru. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Ucapannya membuatku terdiam. Aku menatapnya, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Tidak ada jejak manipulasi atau keegoisan di sana. Kata-katanya terdengar begitu tulus, seolah ia benar-benar memahami posisiku. Pak Anwar, kataku akhirnya, kenapa Anda mau menikah lagi? Bukankah Anda sudah pernah menikah sebelumnya? Dan usia kita kan jauh berbeda. Pak Anwar tersenyum tipis. Usia hanyalah angka, Mbak. Yang penting adalah hati. Aku tidak menyangkal bahwa aku pernah menikah sebelumnya dan aku sangat mencintai istriku. Tapi hidup harus terus berjalan, kan? Aku tidak ingin terjebak dalam kesedihan selamanya. Aku ingin membangun keluarga lagi, meskipun itu berarti aku harus memulai dari awal. Aku menundukkan kepala, merasa sedikit bersalah, karena telah meragukan niat baiknya. Tapi, apakah Anda tidak merasa canggung menikahi gadis seusiaku? Orang-orang pasti akan mengomentari hubungan kita. Pak Anwar tertawa pelan. Biarkan orang berkomentar, Mbak. Yang penting adalah apa yang kita rasakan di hati. Kalau kita yakin bahwa hubungan ini didasari oleh niat baik, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Kata-katanya membuatku merenung. Selama ini, aku terlalu takut pada pendapat orang lain, padahal yang seharusnya aku pikirkan adalah apa yang aku rasakan sendiri. Apakah aku benar-benar merasa nyaman dengan Pak Anwar? Apakah aku bisa menerima fakta bahwa ia jauh lebih tua dariku? Esok paginya, aku memutuskan untuk bicara dengan Bu Fatmah lagi. Kali ini, aku ingin menjelaskan bahwa aku tidak bisa membuat keputusan hanya karena tekanan dari luar. Aku harus memilih jalan hidupku sendiri, meskipun itu berarti aku harus menentang norma-norma masyarakat. Bu, kataku saat kami sarapan pagi itu. Aku sudah berpikir panjang tentang ini. Aku tahu kamu khawatir soal utang keluarga, tapi aku tidak bisa menikah hanya karena alasan itu. Aku harus yakin bahwa hubungan ini didasari oleh cinta, bukan oleh materi atau tekanan. Bu Fatmah menatapku dengan ekspresi campur aduk, sedih, marah, namun juga lega. Hesti, aku tahu kamu dewasa sekarang. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi kalau kamu merasa belum siap, aku tidak akan memaksamu. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Aku harap kamu bisa mengerti. Setelah percakapan itu, aku merasa sedikit lebih lega. Aku tahu bahwa aku masih belum sepenuhnya yakin dengan Pak Anwar, tapi setidaknya aku sudah mulai melihatnya dari sudut pandang yang lebih positif. Aku tidak lagi melihatnya sebagai pria tua yang ingin memanfaatkanku, melainkan sebagai seseorang yang memiliki kebijaksanaan dan ketulusan. Namun, tantangan baru muncul beberapa hari kemudian. Bibi Nisa, saudara Bu Fatmah, tiba-tiba datang ke rumah dengan kabar yang mengejutkan. Hesti, kamu harus tahu ini, katanya dengan nada serius. Ada orang baru di desa ini. Katanya, dia adalah anak angkat Pak Anwar yang hilang bertahun-tahun lalu. Dia mengaku punya rahasia besar tentang Pak Anwar. Jantungku berdebar kencang. Apa rahasia baru ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap hubunganku dengan Pak Anwar? Kabar dari Bibi Nisa tentang anak angkat. Pak Anwar membuatku merasa seperti berada di tepi jurang. Aku tidak tahu harus merasa takut, penasaran, atau marah. Semua emosi itu bercampur menjadi satu, membuat dadaku sesak. Siapa pria misterius ini? Apa rahasia besar yang ia klaim dimiliki oleh Pak Anwar? Dan yang lebih penting, apakah rahasia itu akan mengubah pandanganku terhadap Pak Anwar? Aku mencoba menenangkan diri dengan alasan bahwa semua ini mungkin hanya gosip lain. Namun, ada bagian dalam diriku yang tidak bisa sepenuhnya percaya.
Bagaimana mungkin seseorang yang tampak begitu baik hati dan bijaksana memiliki rahasia besar yang disembunyikan? Bukankah aku sudah mulai mempercayainya? Atau jangan-jangan kepercayaanku selama ini hanyalah ilusi belaka? Esok harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu langsung tentang pria misterius itu. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan rasa penasaranku berkembang tanpa jawaban. Jika Pak Anwar benar-benar memiliki rahasia, aku ingin mengetahuinya dari mulutnya sendiri. Pagi itu, aku pergi ke masjid dengan alasan ingin membantu membersihkan ruangan setelah subuh. Sebenarnya, aku hanya ingin bertemu Pak Anwar secara tidak langsung. Saat aku sampai, ia sedang menyapu halaman depan masjid. Ia tersenyum ketika melihatku, seolah tidak menyadari bahwa pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum terucap. "Mbak Hesti, pagi-pagi sudah datang?" katanya ramah. "Iya, Pak. Saya mau bantu bersih-bersih," jawabku singkat. Aku mencoba terlihat tenang, tapi jantungku masih berdebar kencang. Pak Anwar mengangguk. "Terima kasih, Mbak. Tapi kalau kamu capek, istirahat saja ya. Jangan dipaksakan." Aku tersenyum tipis, lalu mulai membersihkan sudut-sudut masjid yang jarang tersentuh. Setelah beberapa saat, aku akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. "Pak Anwar, saya dengar ada orang baru di desa ini," katanya. "Dia adalah anak angkat Bapak?" Pak Anwar berhenti menyapu. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Ada kilatan kekhawatiran di matanya, meskipun hanya sekejap. "Iya, Mbak. Dia memang pernah tinggal bersamaku dulu, tapi itu sudah lama sekali." "Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan dia?" Aku menelan ludah. Aku tahu aku harus berhati-hati agar tidak terdengar seperti sedang menginterogasi. Hanya penasaran saja, Pak. Ada yang bilang dia punya cerita tentang Bapak. Apa itu benar? Pak Anwar menundukkan kepala sejenak, lalu menghela napas panjang. "Mbak Hesti, kadang-kadang masa lalu kita memang menyimpan banyak hal yang sulit untuk dibicarakan. Tapi aku yakin, apapun cerita yang ia bawa, itu tidak akan mengubah siapa aku sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah berniat menyembunyikan apapun darimu." Jawabannya membuatku semakin bingung. Mengapa ia tidak menjelaskan langsung tentang pria itu? Apakah ia benar-benar menyembunyikan sesuatu? Atau ia hanya ingin melindungi perasaanku? Setelah meninggalkan masjid, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria misterius itu. Aku mendengar bahwa ia tinggal di rumah kos sederhana di pinggir desa. Meskipun aku ragu untuk mendekatinya secara langsung, rasa penasaranku terlalu besar untuk diabaikan. Sore itu, aku pergi ke rumah kos tersebut. Udara di sekitar tempat itu terasa suram, dengan pepohonan yang jarang terawat dan jalanan yang berdebu. Aku mengetuk pintu salah satu kamar, dan tidak lama kemudian, seorang pria parubaya membuka pintu. Ia tampak kurus, dengan wajah yang keras, dan tatapan mata yang tajam. Aku langsung tahu bahwa ia bukan orang yang mudah diajak bicara. "Ada apa?" tanyanya dingin. "Saya Hesti. Saya ingin bertanya tentang Anda." Katanya, "Anda adalah anak angkat Pak Anwar?" Pria itu menyeringai. "Oh, jadi kamu juga tertarik dengan ceritaku, ya? Baiklah, silakan masuk." Aku mengikuti langkahnya masuk ke dalam kamar yang sempit dan pengap. Ada aroma tembakau yang menyengat di udara, membuatku sedikit tidak nyaman. Pria itu duduk di kursi tua yang berderit, lalu menatapku dengan ekspresi penuh teka-teki. "Aku memang pernah tinggal bersama Pak Anwar dulu," katanya pelan. "Tapi hubungan kami tidak semulus yang kamu bayangkan. Dia mengangkatku sebagai anak, tapi perlakuannya padaku tidak selalu baik. Ada banyak hal yang tidak pernah ia ceritakan kepada orang lain. Aku menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu." "Apa maksudmu?" Pria itu tersenyum sinis. Dia pernah melakukan kesalahan besar yang menghancurkan hidupku. Aku pergi karena tidak tahan lagi dengan sikapnya. Sekarang, aku kembali untuk membalas dendam. Hatiku mencelos. Balas dendam? Aku tidak bisa membayangkan Pak Anwar melakukan sesuatu yang begitu buruk hingga membuat seseorang ingin membalasnya. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyaku. Pria itu tertawa pelan,
Itu rahasia, Mbak. Tapi percayalah, Pak Anwar tidak sebaik yang kamu kira. Dia hanya berpura-pura menjadi orang suci di depan semua orang. Aku akan membongkar semua kebohongannya, dan kamu akan melihat siapa dia sebenarnya. Ucapan itu membuatku gemetar. Aku tidak tahu apakah aku harus percaya padanya atau tidak. Namun, ada sesuatu di dalam kata-katanya yang membuatku merasa cemas. Apakah Pak Anwar benar-benar memiliki sisi gelap yang tidak pernah ia tunjukkan padaku? Setelah keluar dari rumah kos itu, aku merasa bingung dan gelisah. Pikiranku dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Apakah aku harus langsung mengonfrontasi Pak Anwar? Atau aku harus menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan pria misterius itu? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memutuskan untuk pergi ke masjid lagi, berharap bisa menemukan sedikit ketenangan di sana. Namun, kali ini, aku menemukan Pak Anwar sedang duduk di serambi depan, dengan wajah yang tampak murung. Ia menatap bulan yang bersinar redup di langit malam, seolah sedang merenungkan sesuatu yang sangat dalam. Pak Anwar, panggilku pelan. Ia menoleh, lalu tersenyum tipis. Mbak Hesti, kenapa kamu masih di sini malam-malam begini? Aku duduk di sampingnya, lalu menghela napas. Pak, saya butuh kejujuran dari Bapak. Ada orang yang mengaku sebagai anak angkat Bapak. Dia bilang, dia akan membongkar rahasia besar tentang Bapak. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Anwar terdiam sejenak. Kemudian, ia menghela napas panjang. Mbak Hesti, aku tahu suatu hari nanti masa laluku akan mengejarku. Ya, dia memang pernah tinggal bersamaku dulu. Aku mengangkatnya sebagai anak karena aku merasa bertanggung jawab atas hidupnya. Tapi hubungan kami tidak berjalan baik. Ada konflik yang tidak bisa diselesaikan, dan akhirnya dia pergi dengan perasaan dendam. Aku menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Konflik apa? Pak Anwar menundukkan kepala. Aku pernah membuat keputusan yang salah. Keputusan itu menyakitinya, dan aku tidak bisa memperbaikinya. Aku hanya bisa berdoa agar dia bisa memaafkanku. Jawabannya membuatku merenung. Meskipun aku masih merasa ragu, ada sesuatu dalam caranya, berbicara yang membuatku percaya bahwa ia benar-benar menyesali kesalahannya. Mungkin, pria misterius itu hanya ingin membalas dendam tanpa memikirkan dampaknya. Namun, tantangan baru muncul keesokan harinya. Pria misterius itu mulai menyebarkan isu-isu negatif tentang Pak Anwar di desa. Ia mengklaim bahwa Pak Anwar adalah penyebab utama kematian istrinya, dan bahwa ia telah melakukan hal-hal buruk selama bertahun-tahun. Warga desa mulai bergunjing, dan tekanan terhadap Pak Anwar semakin besar. Aku tahu aku harus bertindak. Aku tidak bisa membiarkan reputasi Pak Anwar hancur hanya karena tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar. Tapi bagaimana caranya? Apakah aku bisa membuktikan bahwa Pak Anwar tidak bersalah? Pagi itu, suasana desa terasa lebih tegang dari biasanya. Gosip tentang Pak Anwar sudah menyebar ke seluruh penjuru, bahkan sampai ke telinga orang-orang yang jarang ke masjid atau tidak pernah berinteraksi langsung dengannya. Warga mulai berbisik-bisik setiap kali melihatnya lewat. Ada yang memandangnya dengan curiga, ada pula yang langsung memalingkan muka seolah ia adalah penyakit menular. Aku bisa merasakan beban yang semakin berat di pundak Pak Anwar. Meskipun ia mencoba tetap tersenyum, seperti biasa, aku tahu bahwa aku harus melakukan sesuatu. Tapi apa? Bagaimana caranya membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar? Aku tidak punya bukti konkret untuk membantah klaim pria misterius itu. Namun, satu hal yang aku yakini adalah bahwa Pak Anwar bukan orang jahat. Ia mungkin pernah membuat kesalahan di masa lalu, tapi ia tidak pantas dihakimi tanpa adanya keadilan. Sore itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah Mbah Jumadi. Beliau adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa memberiku jawaban lebih lanjut tentang masa lalu Pak Anwar. Jika ada seseorang yang tahu kebenaran, pastilah beliau. Mbah Jumadi adalah saksi bisu atas banyak peristiwa penting di desa ini, termasuk kehidupan keluarga Pak Anwar. Setelah menyusuri jalan setapak yang dipenuhi pepohonan kenanga, aku sampai di rumah kayu tua Mbah Jumadi.
Beliau sedang duduk di beranda, merajut tikar pandan seperti biasa. Saat melihatku datang, beliau tersenyum hangat dan mempersilakanku duduk. "Hesti, ada apa lagi?" tanyanya ramah, seolah sudah menduga kedatanganku. "Mbah, saya butuh bantuan," kataku pelan. Ada orang baru di desa ini. Dia mengaku sebagai anak angkat Pak Anwar. Dia menyebarkan isu-isu buruk tentang Pak Anwar, termasuk soal kematian istri pertamanya. Saya ingin tahu, apakah semua itu benar? Mbah Jumadi meletakkan tikar pandannya di samping kursi, lalu menatapku dengan ekspresi serius. "Begini, Hesti, memang benar bahwa Pak Anwar pernah memiliki konflik dengan anak angkatnya dulu. Tapi soal kematian istrinya, itu adalah fitnah. Istri Pak Anwar meninggal karena sakit langka, bukan karena ulah siapapun." Aku menelan ludah. "Lalu, kenapa pria itu mengatakan hal-hal buruk tentang Pak Anwar?" Mbah Jumadi menghela napas panjang. "Karena dia dendam. Dulu Pak Anwar membuat keputusan yang sulit, keputusan yang menyakitinya. Tapi itu bukan karena kebencian. Pak Anwar hanya mencoba melindungi keluarganya, termasuk anak angkat itu sendiri. Sayangnya, anak itu tidak bisa memahami niat baik Pak Anwar. Sekarang, dia kembali hanya untuk membalas dendam." Jawaban Mbah Jumadi membuatku lega, namun juga sedikit marah. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu keras kepala hingga rela menghancurkan nama baik orang lain demi balas dendam pribadi? Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus membantu Pak Anwar membersihkan namanya. Esok paginya, aku memutuskan untuk mengumpulkan informasi lebih banyak dari warga desa yang mungkin masih ingat kejadian masa lalu. Aku tahu ini akan sulit, karena banyak dari mereka takut untuk bicara terang-terangan. Namun, aku yakin ada beberapa orang yang bersedia membantu jika aku menjelaskan situasinya dengan baik. Aku mulai mendekati Butini, salah satu tetangga Pak Anwar yang dulu sangat dekat dengan keluarganya. Butini adalah wanita paruhbaya yang dikenal ramah dan bijaksana. Ia tinggal di rumah sederhana yang dikelilingi oleh tanaman bunga Kamboja. Saat aku mengetuk pintunya, ia langsung menyambutku dengan senyum hangat. "Ada apa, Hesti?" tanyanya. "Saya ingin bertanya tentang Pak Anwar, Bu," kataku pelan. "Ada banyak gosip buruk tentang dia akhir-akhir ini. Apakah Ibu tahu sesuatu tentang masa lalunya?" Butini mengangguk pelan. "Ya, aku tahu sedikit. Dulu, Pak, Anwar memang pernah memiliki konflik dengan anak angkatnya. Tapi itu karena dia mencoba melindungi keluarganya. Soal kematian istrinya, itu murni karena sakit. Banyak orang yang salah paham karena anak angkat itu menyebarkan cerita-cerita negatif. Aku merasa lega mendengar konfirmasi dari Butini. Namun, aku tahu bahwa 1-2 saksi saja tidak cukup untuk membantah tuduhan yang sudah tersebar luas. Aku membutuhkan lebih banyak bukti. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sebuah petunjuk penting. Di perpustakaan desa, aku menemukan dokumen-dokumen lama yang mencatat riwayat medis warga desa. Salah satunya adalah catatan tentang istri Pak Anwar. Dokumen itu menyebutkan bahwa ia meninggal dunia karena penyakit autoimun langka, bukan karena konflik keluarga seperti yang dituduhkan pria misterius itu. Aku juga menemukan surat-surat tua yang ditulis oleh Pak Anwar kepada anak angkatnya dulu. Surat-surat itu penuh dengan permintaan maaf dan harapan agar hubungan mereka bisa kembali baik. Jelas sekali bahwa Pak Anwar bukanlah orang yang dingin atau tidak peduli. Ia hanya mencoba melakukan apa yang menurutnya terbaik untuk keluarganya. Dengan semua bukti ini, aku memutuskan untuk menghadap tetua desa, Mbah Jumadi, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya. Aku ingin mengadakan pertemuan untuk membahas tuduhan-tuduhan yang beredar tentang Pak Anwar. Awalnya, banyak dari mereka ragu. Namun, ketika aku menunjukkan dokumen-dokumen dan kesaksian dari warga yang masih ingat kejadian masa lalu, mereka mulai memahami bahwa tuduhan itu tidak berdasar. Di pertemuan itu, aku berbicara dengan tegas. Pak Anwar adalah orang baik. Dia mungkin pernah membuat kesalahan, tapi dia tidak pantas dihakimi tanpa adanya keadilan. Kita tidak bisa membiarkan fitnah merusak reputasi seseorang hanya karena dendam pribadi. Tetua desa dan tokoh masyarakat lainnya akhirnya setuju untuk membantu membersihkan nama Pak Anwar.
Mereka memutuskan untuk mengadakan pertemuan umum di balai desa untuk menjelaskan kebenaran kepada seluruh warga. Namun, tantangan terakhir datang ketika pria misterius itu muncul di pertemuan tersebut. Ia tampak marah dan frustrasi, seolah tidak menyangka bahwa rencananya akan digagalkan. Ia berusaha membantah semua bukti yang kami tunjukkan, tapi tidak ada yang mendukung klaimnya. "Kamu hanya ingin balas dendam," kataku padanya dengan nada tegas. "Tapi kamu lupa bahwa balas dendam hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Pak Anwar sudah menyesali kesalahannya. Kenapa kamu tidak bisa memaafkannya?" Pria itu terdiam. Untuk beberapa saat, ia tampak bimbang. Lalu, ia akhirnya mengangguk pelan. "Baiklah, mungkin aku memang terlalu keras kepala, tapi aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi dulu." Setelah pertemuan itu, warga desa mulai kembali mempercayai Pak Anwar. Mereka menyadari bahwa tuduhan-tuduhan itu hanyalah fitnah yang tidak berdasar. Namun, aku tahu bahwa ujian ini telah meninggalkan bekas dalam hati Pak Anwar. Ia mungkin sudah terbiasa menjadi sosok yang kuat, tapi aku bisa merasakan rasa sakit yang ia pendam selama ini. Suatu sore, aku menemuinya di masjid. Ia sedang duduk di serambi depan, menatap matahari terbenam dengan ekspresi damai namun sedikit murung. Aku duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangannya. "Pak Anwar, terima kasih karena sudah tetap teguh, meskipun banyak orang yang mencoba menjatuhkanmu," kataku pelan. Ia tersenyum tipis. "Aku hanya bersyukur bahwa ada orang seperti kamu yang masih percaya padaku, Mbak Hesti. Kamu tidak tahu betapa besar artinya itu bagiku." Aku menatapnya dengan penuh keyakinan. "Pak, aku tahu bahwa kita berbeda usia, tapi aku juga tahu bahwa cinta tidak dibatasi oleh umur. Yang penting adalah hati, dan hatiku berkata bahwa kamu adalah orang yang tepat." Untukku, Pak Anwar terdiam sejenak lalu mengangguk pelan. "Terima kasih, Mbak Hesti. Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkan cintamu, tapi aku berjanji akan selalu menjagamu dan membuatmu bahagia." Ucapannya membuatku merasa lega. Setelah semua ujian ini, aku akhirnya yakin bahwa hubungan kami didasari oleh cinta yang tulus, bukan oleh tekanan atau materi. Kami memutuskan untuk melanjutkan hubungan ini dengan langkah yang lebih mantap, meskipun tantangan ke depan mungkin masih banyak. Namun, ada satu hal yang tersisa dalam pikiranku. Bagaimana cara kami membangun kehidupan bersama yang bermakna bagi orang-orang di sekitar kami? Jawaban atas pertanyaan itu akan datang di babak berikutnya. Setelah semua badai yang kami lalui, aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jembatan yang menghubungkan dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, ada masa lalu yang penuh dengan rintangan, kesalahpahaman, dan ujian cinta. Di sisi lain, ada masa depan yang menjanjikan. Meskipun jalannya masih belum sepenuhnya terlihat jelas. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa aku tidak lagi takut untuk melangkah maju bersama Pak Anwar. Pernikahan kami akhirnya diputuskan setelah banyak diskusi panjang. Aku tahu bahwa keputusan ini bukan hanya tentang kami berdua, tetapi juga tentang bagaimana kami ingin membangun kehidupan yang bermakna bagi orang-orang di sekitar kami. Bagiku, pernikahan bukanlah sekadar ritual atau status sosial. Itu adalah komitmen untuk saling mendukung, memperbaiki diri, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan aku yakin Pak Anwar memiliki visi yang sama. Namun, tantangan tidak langsung berakhir begitu saja setelah kami resmi menjadi suami istri. Banyak warga desa yang masih ragu dengan hubungan kami. Bagaimana bisa gadis seusia dia menikahi pria seumuran itu? Bisik mereka di balik pintu rumah atau saat bertemu di pasar. Ada yang membicarakannya dengan nada sinis, ada pula yang hanya bergosip tanpa benar-benar peduli. Tapi kami mencoba tidak terlalu memusingkan omongan mereka. Kami tahu bahwa hidup bukan tentang menyenangkan semua orang, melainkan tentang menjalani apa yang kita yakini benar. Suatu pagi, aku duduk di beranda rumah sambil menikmati teh hangat. Pak Anwar sedang membersihkan halaman depan, seperti biasa. Ia tampak tenang, seolah tidak terganggu oleh gosip-gosip yang masih beredar. Aku tersenyum melihatnya.
Sikapnya yang sabar dan bijaksana selalu membuatku merasa lebih kuat. "Pak," panggilku pelan. "Aku punya ide." Pak Anwar menoleh, lalu meletakkan sapu di samping kursi. "Apa ide kamu, Mbak?" "Aku ingin kita melakukan sesuatu untuk desa ini. Sesuatu yang bisa membuat orang melihat bahwa pernikahan kita bukan hanya soal cinta pribadi, tapi juga tentang memberikan manfaat bagi orang lain." Pak Anwar mengangguk pelan. "Aku setuju. Apa yang kamu pikirkan?" "Aku ingin kita mendirikan sebuah yayasan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu di desa ini. Mungkin kita bisa mulai dengan membuka kelas baca tulis di masjid, atau mengadakan program beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu melanjutkan sekolah." Senyum Pak Anwar melebar. "Itu ide yang bagus, Mbak. Aku yakin kita bisa melakukannya bersama-sama." Kami langsung mulai merencanakan proyek ini. Awalnya tentu saja, ada banyak rintangan. Dana yang terbatas, fasilitas yang minim, dan skeptisisme dari beberapa warga desa membuat kami harus bekerja ekstra keras. Namun, dengan keyakinan dan kerjasama, kami berhasil mengumpulkan dukungan dari beberapa donatur lokal, termasuk Bu Fatmah dan Bibi Nisa, yang akhirnya ikut bangga dengan langkah-langkah positif yang kami ambil. Kami memulai dengan program kecil-kecilan di masjid. Setiap sore, aku dan beberapa guru sukarela mengajar anak-anak membaca, menulis, dan berhitung. Pak Anwar, sebagai imam masjid, membantu mengorganisasi acara dan menyediakan ruang belajar. Lambat laun, program ini mulai menarik perhatian warga. Anak-anak yang tadinya malu-malu mulai datang dengan antusias, dan orang tua mereka juga mulai melihat nilai positif dari apa yang kami lakukan. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika seorang bocah bernama Andi, yang awalnya sangat pemalu dan jarang berbicara, berhasil membaca sebuah cerita pendek di depan teman-temannya. Matanya bersinar penuh kebanggaan, dan senyumnya membuat hatiku terasa hangat. Saat itu, aku sadar bahwa inilah tujuan sebenarnya dari pernikahanku dengan Pak Anwar, untuk menciptakan dampak positif dalam kehidupan orang lain. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Meskipun kami sudah berhasil membuktikan niat baik kami kepada masyarakat, aku masih merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan. Aku memutuskan untuk menemui pria misterius itu lagi. Aku tahu ia tidak tinggal di desa ini lagi, tapi aku mendengar bahwa ia masih sering berkunjung ke kota terdekat. Setelah mencari tahu lokasinya, aku pergi menemuinya di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Ia sedang duduk sendirian, menatap cangkir kopinya dengan ekspresi kosong. Ketika aku mendekat, ia menoleh dengan tatapan dingin. "Ada apa lagi?" tanyanya. Nada suaranya terdengar lelah. "Aku cuma ingin bicara," kataku pelan. "Aku tahu kamu sudah memaafkan Pak Anwar, tapi aku ingin tahu, apakah kamu benar-benar lega? Apakah dendammu sudah hilang sepenuhnya?" Ia terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak tahu. Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi yang pasti, aku tidak akan kembali ke desa itu lagi. Aku sudah cukup lelah dengan semua ini." Aku menatapnya dengan penuh empati. "Kamu tahu, dendam hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Jika kamu masih membawa luka itu, kamu tidak akan pernah bisa benar-benar bebas." Pak Anwar sudah menyesali kesalahannya. "Kenapa kamu tidak bisa benar-benar memaafkannya?" Pria itu menundukkan kepala, lalu tersenyum tipis. "Mungkin kamu benar, tapi aku butuh waktu." Aku mengangguk. "Aku mengerti. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa kehidupan Pak Anwar sekarang bukan tentang masa lalu. Dia sudah berubah, dan aku harap kamu juga bisa menemukan kedamaianmu sendiri." Setelah percakapan itu, aku merasa lebih ringan. Aku tahu bahwa tidak semua luka bisa sembuh dengan cepat, tapi setidaknya aku sudah berusaha untuk membantu pria itu melangkah ke arah yang lebih baik. Beberapa bulan kemudian, yayasan pendidikan kami mulai berkembang pesat. Kami berhasil mendapatkan donasi lebih besar dari organisasi amal di kota besar, dan fasilitas kami semakin lengkap. Anak-anak yang tadinya putus sekolah kini bisa melanjutkan pendidikan mereka, dan orang tua mereka mulai melihat nilai penting dari pendidikan. Pada suatu sore, saat aku dan Pak Anwar sedang duduk di beranda rumah, aku merasa sangat bersyukur. Semua tantangan yang kami hadapi telah membawa kami ke titik ini,
titik di mana kami tidak hanya saling mencintai, tapi juga saling mendukung untuk menciptakan sesuatu yang bermakna. Pak, kataku pelan, terima kasih karena sudah tetap ada di sisiku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku harus melewati semua ini sendirian. Pak Anwar tersenyum, lalu menggenggam tanganku. Aku juga berterima kasih padamu, Mbak Hesti. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Kamu telah mengajarkanku bahwa cinta tidak hanya tentang menerima, tapi juga tentang memberi. Ucapannya membuat air mataku menggenangi mata. Aku tahu bahwa perjalanan kami masih panjang, tapi aku tidak takut lagi. Selama kami memiliki keyakinan, cinta, dan tekad untuk membantu orang lain, kami akan selalu menemukan jalan menuju kebahagiaan. Akhirnya, aku menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang usia, status, atau materi. Cinta sejati adalah tentang ketulusan, pengorbanan, dan niat baik untuk saling mendukung dan memberikan manfaat bagi orang lain. Dan itulah yang aku temukan dalam pernikahanku dengan Pak Anwar. Sebuah kemenangan cinta yang tidak hanya berarti bagi kami berdua, tapi juga bagi seluruh desa kami.